Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi matkul ilmu tafsir Al-Quran dengan materi terjemah Al-Quran. Apa itu pengertian terjemah? Tindakan yaitu tindakan mentransfer makna atau pesan verbal atau nonverbal dari satu bentuk ke bentuk lainnya dikenal sebagai terjemahan. Proses menjelaskan bagaimana sebuah kalimat dimaksudkan untuk diterjemahkan ke dalam teks penerjemah, termasuk kekhususan teks aslinya dikenal sebagai terjemahan. Misalnya, ada kalanya sebuah ungkapan tidak dimaksudkan untuk menyampaikan makna, melainkan menyampaikan penyesalan, kesedihan, dan sebagainya. Terjemahan harus cukup akurat untuk menyampaikan penyesalan dan kesedihan daripada sekadar mentransfer makna atau makasih yang sebenarnya dari sebuah kata. Sebuah kata terkadang dapat dipahami ketika ditempatkan dalam urutan kalimat. Agar penerjemah dapat menyampaikan makna kalimat yang perlu diterjemahkan secara akurat, maka ia harus memahami dua bahasa. Singkatnya, naskah yang diterjemahkan harus secara akurat mencerminkan aslinya untuk menghindari kesalahan. Yang kedua yaitu pentingnya terjemahan Al-Quran. Salah satu alasan diperlukannya dakwah adalah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lain dengan maksud memperkenalkan bahasa Arab kepada bangsa asing dan dasar-dasar pengetahuan Al-Quran. Dengan menerjemahkan dan menafsirkan ayat dan surah Al-Quran, para dakwah Islam selalu membimbing manusia ke jalan yang benar. Terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lain belum dilarang oleh ulama atau ahli hukum manapun hingga saat ini. Tujuannya yaitu adalah untuk mendidik semua orang tentang Islam, syariah, dan esensi dari Al-Quran. Ketentuan terjemah Al-Quran. Di bahasa bahwa penerjemahan adalah mentransfer pengertian dari satu bahasa ke bahasa lain, dengan tetap menjaga ketelitian kedua bahasa secara mendetail. Setiap kali teks asli dari teks terjemahan memiliki makna yang dalam. Teks terjemahan juga harus berada pada tingkat yang sama dengan teks aslinya. Misalnya, teks aslinya mengacu pada pencipta alam yang ingin memberi petunjuk kepada manusia. Dalam hal ini, teks terjemahan harus selengkap teks aslinya, dan pemahaman mendalam tentang teks aslinya harus bebas dari pendapat dan saran pribadi, yang bukan alasan yang sah, tujuannya untuk menghindari kesalahan. Kemudian ada metode-metode penerjemahan Al-Quran. Untuk kesingkatan waktu, di sini saya mencantumkan satu link untuk membuka link metode-metode penerjemahan Al-Quran. Sudah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, warido walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.